Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan izin kepada pemerintah daerah untuk kembali menggelar ragam kegiatan hingga rapat di hotel dan restoran. Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap memutuskan dan meminta seluruh bupati wali kota kita rapat menggunakan kantor-kantor kita yang ada. Menurut Imron, pelaksanaan kegiatan di hotel bukan bertujuan untuk bergaya hidup mewah, melainkan untuk mempermudah proses pertanggungjawaban administrasi. Ini pengalaman lah, tahu kalau rapat-rapat di hotel itu, ya kan, kamar 5, ya kan, yang dipakai 3, tahulah, gitu. Makan 10, ya kan, yang dipakai 7, kan itu yang terjadi. Kita doronglah rapat-rapatnya cukup di pinggir sawah, pinggir sungai, di gorong-gorong, di pemukiman kumuh, di pinggir laut, ya di tempat sampah. Yo, Bang Santi People. Welcome back again bersama Nyonyo dan Mamang si Abu bolos, si Pakun mau bobodo tapi mangkok in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan Cengklung. dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi Silakan dicengkling. Yo, Yes. Santi People. Ada yang lagi rame nih di persosmedan nih, ada perdebatan terkait rapat di hotel gitu, pejabat rapat di hotel. Sebelumnya kita tahu bahwa itu dilarang gitu kan karena ada efisiensi. Terus beberapa hari yang lalu tiba-tiba muncul penganuliran gitu atau diizinkan kembali gitu kan. Banyak netizen yang komplain, lah kenapa? Udah bagus kemarin terus kenapa sekarang diizinin lagi gitu. Nah tapi pemberian izin kembali ini sepertinya tidak banyak berpengaruh untuk Jawa Barat dalam case ini ya, karena Kang Deddy tetap kekeh udah di kantor aja, nggak usah di hotel-hotel gitu. Iya tapi ada mungkin beberapa pejabat yang ngotot pengen di hotel gitu yang akhirnya tadi aku lihat dikeramasin sama Kang Deddy gitu. Dikeramasin dengan fakta. Kita meluncur dulu. Cus. Iya. Pertama kita buka dari Metro TV dulu, video yang menginfokan Menteri Dalam Negeri Tito izinkan Pemda rapat di hotel dan restoran. Ini aja udah dapet komenan yang dari teman-teman netizen ya. Kita lihat dari Metro TV, Jeki. Play. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan izin kepada pemerintah daerah untuk kembali menggelar ragam kegiatan hingga rapat di hotel dan restoran. Hal itu disampaikan oleh Mendagri Tito Karnavian pada Rabu 4 Juni 2025. Menurutnya kegiatan rapat di hotel dan restoran dapat menghidupkan para produsen yang memasok barang ke hotel dan juga restoran. Mendagri menyebut kebijakan efisiensi anggaran bukan berarti melarang Pemda untuk menggelar rapat maupun pertemuan yang digelar di hotel ataupun restoran. Pertemuan tersebut tetap diizinkan sepanjang benar-benar dimanfaatkan dan tidak berlebihan. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto Punten dipotong. Ini benar-benar dimanfaatkan dan tidak berlebihan. Ini tuh menurutku masih abu-abu ranahnya gitu kan. Mau ngebahas apa? Misalnya ngebahas warna tali sepatu gitu rapat di hotel. Lah ini benar-benar dimanfaatkan, kita benar-benar hikmat membahasnya, ada tanya jawab gitu. Jadi rulesnya tuh masih abu-abu menurutku loh ya sebagai netizen gitu. Iya. Dan juga kan sepengetahuanku gitu ya, kalau rapat di hotel kan nggak cuma pakai aulanya doang kan, pasti ada makanan, cemilan dan segala macamnya gitu kan. Kenapa sih emang kantornya nggak nyaman gitu? Kenapa nggak di kantor? Iya. Coba lagi sepanjang benar-benar dimanfaatkan dan tidak berlebihan. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, hingga Kepala Daerah melakukan efisiensi belanja APBN dan APBD tahun 2025. Hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2025. Inpres ini diteken oleh Prabowo pada 22 Januari 2025. Jelajahi cara. Kalau urgensinya akhirnya dibolehin lagi gitu karena banyak perhotelan yang akhirnya merosot gitu pendapatannya akibat efisiensi Pemda yang dilarang untuk rapat di hotel dan restoran. Berarti menurutku ya sebagai netizen awam ya, punten ya, bukannya maksudnya sotoy, ini mah penangan netizen awam gitu. Berarti
pihak hotelnya salah target market ya. Iya. Iya kan harusnya target marketnya wisatawan gak sih gitu. Iya. Bonusnya adalah ketika dipakai juga buat rapat sama pejabat daerah gitu bonusnya. Ini jadi terbalik gitu. Jadi yang primernya tuh seakan saat dipakai rapat sama pejabat daerah gitu. Iya, sedangkan kan ya kalau kita mau pikir secara logika gitu kan, ya kan di tempat pejabat juga ada kantor, di kantor pasti ada ruang meeting dong gitu ya. Iya harusnya ya. Iya, jadi kan kayak Iya. aja. Ya gimana ya? Tapi kalau kita lihat komen-komennya nih, netizen udah pada ngerujak semua. Ini ada dari apa sih ini teh, pokoknya inilah ya, silakan dibaca. Kantor udah bagus full AC, masih ada cara untuk mereka yang berkuasa yang bersenang-senang dengan uang rakyat tuh ya. Ada dari Arya, mending beli Zoom meeting premium kocak katanya ya. Tuh ini ada yang galak banget minta langsung diganti ya. Ada dari Hilmir nih ya yang sepertinya setuju ya. Pendapatan pajak terbesar dari sektor pariwisata dan termasuk perhotelan, pajaknya tuh besar katanya ya, apalagi bintang 5. Pajaknya nggak main-main dunia perhotelan tuh. Bener sih, jadi kita ada yang setuju, ada yang pro kontra seperti biasa. Nah ada juga netizen yang mempermasalahkan ini nih, dari sales render anggarannya setengahnya ditilep sendiri. Nah yang dikhawatirin sama netizen itu transparansinya sebenarnya ya. Tapi para netizen khususnya warga Jabar kayaknya nggak perlu khawatir karena langsung disambut sama Kang Deddy nih meluncur. Cus. Nih ya. Kang Deddy langsung dekat di sini ya. Efisiensi tetap efisiensi, mari sentuh substansi bukan teknis. Apa nih ceki-ceki? Play. Terkait kebijakan diperbolehkannya kembali aparat pemerintah daerah untuk rapat di hotel, maka pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap memutuskan dan meminta seluruh bupati wali kota kita rapat menggunakan kantor-kantor kita yang ada, karena kantor yang ada pun sudah cukup untuk kita rapat. Toh seluruh keputusan bukan diambil hanya di rapat-rapat, seluruh keputusan diambil di ruang kerja kita masing-masing juga selesai. Tempat rapat kita dengan DPR sudah ada gedung DPR, dan uang-uang yang kita arahkan ini adalah uang hasil ngumpulkan dari peristiwa-peristiwa yang tidak penting, dari kegiatan tidak penting untuk menyelesaikan berbagai problem publik kita. Hutang BPJS kita masih 300 miliar, lebih 360 miliar, infrastruktur kita belum selesai semua, anak-anak harus bisa sekolah sampai SMA, jaringan irigasi harus terbangun dengan baik, sanitasi lingkungan harus tertata, rumah rakyat miskin harus terbangun. Seluruh kebutuhan dasar itu hanya bisa dipenuhi kalau kita aparat pemerintah efisien. Itu saja. Jadi saya pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai gubernur dan meminta seluruh bupati wali kota kita tetap menjalankan pemerintahan dengan menggunakan fasilitas gedung kantor yang kita miliki. Langsung tiban ya, tiban. Ya udah oke, untuk pusat seperti itu keluarnya gitu kan. Tapi untuk di Jawa Barat Kang Deddy langsung niban. Tolonglah yuk prihatin ya, masih ada ini PR yang belum dikerjain gitu. Jadi ya mungkin untuk rapat-rapat di hotel, di restoran bukan sesuatu yang bersifat primer gitu kan. Terus juga tadi dijeblakin soal realitanya, soal pengambilan keputusan mah di kantor juga bisa, kayak nggak perlu di rapat-rapat hotel gitu lah ya. Ditiban tuh ibaratnya nih ya untuk Jabar ya. Tapi sebelum kita lanjut, nah ini ada komenan dari Ramlan Hafidz. Efisiensi AI program Barak butuh miliar-miliar dengan jumlah anak terhitung dan outcome-nya belum teruji. Jadi dia mengkritisi itu, katanya efisien, itu program Barak sampai miliar-miliar. Tapi kalau dari netizen itu uangnya lebih seneng ketika yang nikmatin tuh warga masyarakatnya langsung. Contohnya betul. Di Barak itu daripada kasarnya 6M buat rapat gitu di hotel, hasilnya apa teuing, pokoknya mah rapat weh. Iya, karena kan kalau rapat itu maksudnya ya cuman mereka aja yang di dalam ruangan itu yang tahu hasilnya apa, yang dibicarakan apa gitu kan. Ada enggak hasilnya gitu. Iya, nah kalau yang buat barak militer ini buat pendidikan anak-anak itu kan ya tahu sendiri, udah bisa dilihat di mana-mana gitu. Manfaatnya apa gitu, bisa dilihat semua orang gitu. Iya, tapi menariknya diincar adalah yang dibandingin adalah program Barak kan. Makanya direspon lagi anggota adalah ya penikmat uang rakyat, uang rapat, uang kajian ya. Itu
langsung diketusin lagi. Tapi Nyo, ada yang cukup berbeda dengan Kang Deddy. Dia bupati salah satu daerah di Jawa Barat nih, meluncur. Just. Nyo, Ya. dari akun TikTok Bisniscom Jabar ada caption, aduh mamang bacain dulu ya, punten. Bupati Cirebon Imron Rosyadi menyambut baik kebijakan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri yang kembali memperbolehkan pemerintah daerah menggelar rapat atau kegiatan dinas di hotel. Menurut Imron, pelaksanaan kegiatan di hotel bukan bertujuan untuk bergaya hidup mewah, melainkan untuk mempermudah proses pertanggungjawaban administrasi, katanya. Namun demikian, Imron menegaskan bahwa pelaksanaan kegiatan di hotel tetap akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah, katanya ya. Di saat Kang Deddy sebagai Gubernur Jawa Barat menghimbau Bupati Wali Kota di Jabar gitu untuk yuk kita mah tetap efisiensi aja ya. Nah, di sini ada perbedaan sudut pandang dari Bupati Cirebon gitu, yang dalam simpulannya mungkin bisa dibilang rapat Pemda di hotel lebih praktis katanya. Jadi happy ibaratnya kalau untuk Bupati Cirebon ketika Kemendagri mengizinkan untuk rapat di hotel lagi happy nih. Kita lihat kayak gimana videonya, ceki-ceki. Bupati Cirebon Imron Rosyadi menyambut baik kebijakan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri yang kembali memperbolehkan pemerintah daerah menggelar rapat atau kegiatan dinas di hotel. Menurut Imron, pelaksanaan kegiatan di hotel bukan bertujuan untuk bergaya hidup mewah, melainkan untuk mempermudah proses pertanggungjawaban administrasi. Imron menegaskan selama ini persepsi publik terhadap kegiatan pemerintahan di hotel kerap dipandang negatif seolah-olah hanya untuk kesenangan para pejabat. Padahal ia mengatakan pelaksanaan acara di hotel justru memudahkan tata kelola anggaran, terutama dalam pelaporan ke lembaga pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Menurut Imron, biaya kegiatan yang dilakukan di kantor pemerintahan justru lebih sulit dipertanggungjawabkan secara administrasi. Setiap komponen pengeluaran seperti makanan, minuman, sewa alat, hingga dekorasi harus dilaporkan satu persatu dengan bukti terpisah. Berbeda jika acara digelar di hotel yang biasanya memberikan rincian biaya dalam satu paket lengkap. Ia juga menambahkan pelaksanaan acara di hotel turut memberi dampak positif terhadap sektor ekonomi lokal, khususnya industri perhotelan yang sempat terpukul akibat pandemi. Namun demikian, Imron menegaskan bahwa pelaksanaan kegiatan di hotel tetap akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Ia mengatakan akan mengkaji ulang alokasi dana terutama dalam perubahan anggaran mendatang. Bukan lebih praktis ya kalau aku tangkap tadi kendalanya ya. Itu tim Anda yang males, Iya. Kalau di hotel ya ada panitia yang nyiapin gitu. Udah terima beres iya, gitu jadi ya. rekapnya ada gitu. Ketika kalau di kantor pemerintahan konsumsinya mungkin ininya harus direkap ulang gitu. Ya itu mah tim Anda yang males, tolonglah. Aku bingung yang ada di pikiranku gitu. Aku bingungnya, emang harus ada dekorasi ya buat rapat-rapat gitu tuh? Iya nggak tahu, aku Kan bingung. ini tuh rapat kerja kan ya, bukan apa ya, bukan family gathering kan? Sama Sumpah kayak bingung ini, buat aku punten ya kalau salah ya. Aku nangkepnya kayak ini. Kawinan di rumah sama kawinan di gedung gitu. Kalau di gedung enak kita tinggal bayar brek sekian gitu kan. Rekapnya udah ada panitia yang ngerjain gitu. Kalau di rumah kan nyiapin, ibaratnya saudara nyiapin ini, ada yang nyiapin itu, repot katanya. Tapi kan objektifnya tuh di budget yang dikeluarin ya efisiensinya ya. Iya repot-repot dikit, yang penting lo efisien. Enggak, ini mah males aja. Males aja, tim Anda males aja. Aduh, kalau di kantor gue jadi ngurusin ininya, gue ngurusin itunya, gue harus rekap ininya. Enggak lebih praktis, lebih males, lebih tepatnya. Tolonglah. Sewa alat-alat katanya. Dan segala macam. Dan ini statement ini menyulut esmoni teman-teman netizen. Salah satu sampelnya kita lihat dari komen-komen nih, ada dari Agung Susanto. Kader partai Wong Cilik tapi rapat di hotel, sungguh membagongkan. Oke, berarti dari Partai Merah ya. Oke, nggak apa-apa. Terus adanya gedung-gedung kantor pemerintahan dibangun fungsinya buat apa? Buat apa? Iya. Nih ada lagi komenan dari Wiguna. Kita tahu ada kerjasama khusus kalau di hotel bisa dibisik-bisik gitu ya. Bikin di nota dengan uang 29 juta ya, tapi nyatanya yang dibayar 15 juta. Masa sih kayak gitu? Masa sih? Nggak mungkin di Konoha kali yang kayak gitu. Di Indonesia mah nggak mungkin ada kayak gitu. Coba tolonglah.
Tapi langsung dapat respon menarik nih dari Kang Dedi nih. Dikeramasin tipis-tipis mungkin sambil muncur. Cus. Nio, Ya. dengan caption mohon maaf jika saya menjadi gubernur yang kekeh pada sikap dan itu dilakukan demi masyarakat. Ceki. Play. Assalamualaikum, Sampurasun, Wilujeng Enjing, wargi Jabar. Semoga sehat selalu seluruh warganet dimanapun berada. Terima kasih ya. Selamat bermalam minggu. Hari ini di rumah nih. Malam pulangnya jam 2 dari Kerawang. Susah kalau pulang kegiatan itu di jalannya itu harus melewati histeria orang. Terima kasih pada seluruh warga yang begitu mencintai apa yang saya kerjakan. Dan hari ini banyak orang bertanya, Kang Dedi, kenapa sih kekeh nggak mau rapat di hotel-hotel untuk para pejabatnya dan para pegawainya? Kita tahu ya, Provinsi Jawa Barat itu terhampar kabupaten kota. Kabupaten kotanya ada yang besar, ada yang kecil. Dan kemudian siapakah sih yang harus mendapat perhatian utama di Jawa Barat itu adalah daerah-daerah yang fiskalnya sangat rendah. Fiskalnya sangat rendah bagaimana? Pendapatan daerahnya kecil, habis untuk gaji pegawai. Bahkan Kabupaten Pangandaran kasihan banget tuh sama ibu bupatinya. Kalau ketemu saya selalu nangis. Kenapa? Tunjangan pegawainya sudah 5 bulan tidak bisa dibayar. Karena kemampuan anggarannya sudah sangat terbatas dan harus dicari solusi. Ibu bupatinya sudah ke Jakarta kemana-mana untuk cari solusi. Dan saya juga lagi memikirkan untuk menyelesaikan. Nah, problemnya apa? Tidak boleh terjadi kesenjangan antara daerah dengan pusat kota. Kenapa kesenjangannya? Saya contoh ya. Kalau di daerah dapetin pendapatan misalnya gali pasir, alamnya rusak, jalannya rusak. Gali batu, alamnya rusak, jalannya rusak. Kemudian babatin pohon, alamnya rusak, jalannya rusak. Pendapatannya ya segitu-gitu juga. Ditambah nggak pernah jujur tuh ngitung pendapatan pajaknya. Tetapi di pusat kota yang hotelnya banyak, mereka mendapatkan uang itu relatif besar dengan turis segala macam, itu tinggi. Setelah itu tidak ada kerusakan apapun. Beda dengan orang desa. Nah, pertanyaannya adalah apakah kabupaten-kabupaten yang fiskalnya rendah, yang sekolahnya masih pada jelek, irigasinya jelek, jalan-jalannya jelek, puskesmasnya jelek, kemudian BPJS-nya belum terbayar, kemudian sanitasi lingkungannya masih buruk, kemudian apalagi tingkat pendapatan per kapitanya masih rendah, kemiskinannya tinggi, rakyatnya terlibat pinjol, kemudian bank emok, dan berbagai ragam lagi, mau uang yang dikumpul-kumpulin dari pajak itu dibuat untuk kegiatan rapat-rapat di hotel di kota besar. Bintang 1, bintang 2, bintang 3. Karena rata-rata pejabat nggak mau rapat di hotel melati. Nah, ini kan tidak boleh terjadi. Karena itu tidak boleh terjadi, pemerintah ini ya sudah namanya rapat bisa di kantor saja. Uang-uang yang biasa dibelanjakan di hotel-hotel berbintang itu dan di pusat kota itu kita gunakan untuk bangun sekolah, bangun jalan, bangun irigasi, bangun puskesmas, bangun saat kita di toilet hotel bintang 5, toiletnya keren banget, rakyat kita banyak yang nggak punya toilet. Nah, ini cara saya untuk mengefisienkan anggaran minimal bisa menyelesaikan problem-problem kecil di masyarakat. Jawa Barat 360 miliar, BPJS-nya belum kebayar, masa kita mau buangin duit? Nah, untuk itu saya mohon maaf menjadi gubernur yang kekeh pada sikap-sikap saya demi kebaikan masyarakat. Dan saya pun mengajak para bupati, wali kota di seluruh Jawa Barat yang belum kaya-kaya amat, ia ngeluh-ngeluh ke saya karena dana fiskal daerahnya rendah. Yuk kita efisien. Jangan dulu berpesta kita di atas derita. Karena apa? Saya ini pengalaman lah, tahu kalau rapat-rapat di hotel itu, ya kan? Apa sih yang terjadi oleh kita? Penyelenggara rapatnya itu seringkali SPJ-nya, pertanggungjawabannya tidak sesuai dengan realisasinya yang digunakan. Kamar 5, ya kan? Yang dipakai 3, tahulah gitu. Makan 10, ya kan? Yang dipakai 7, kan itu yang terjadi. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama
mengefisienkan anggaran negara ini, khususnya para bupati wali kota di seluruh Jawa Barat, khususnya Pemprov Jabar, untuk kepentingan rakyat Jawa Barat dan untuk kemajuan daerahnya masing-masing. Jangan buang uang di satu daerah ke tempat lain, buanglah uang di tempat daerah itu berada. Karena rakyat kita berkeringat bayar pajak, ingin daerahnya maju. Itu dia. Feel-nya kayak lagi nasehatin aura cinta ya. Iya, sekiranya masih susah, masih ada utang gitu, ibaratnya belum settle banget itu, belum proper gitu. Tolonglah ya yang sifatnya apa ya? Iya rapat sih, tapi menurutku punten kalau salah ya, semi entertain gitu kan. Ya nggak usah lah ya. Terus juga tadi nyentil tuh buat bupati wali kota yang tidak disebutkan namanya gitu kan. Ya masih sekiranya masih minta tolong, masih Pak ini gimana pusing. Tolonglah ya, tolong ini mah tolonglah ya. Sadar diri gitu, belum maju amat. Mungkin sekaligus secara halus menyindir yang tadi itu ya, yang menyambut dengan baik. Rakyat lu bayar pajak buat lu buat bangunin ini gitu, bukan buat rapat-rapat di hotel. Rapat di kantor gue bisa, mending hotel. Terus bintangnya juga ya mungkin 3 ke atas kali ya. Tadi kan di-mention di Hotel Melati nggak akan mau. Iya. Ya paling minimal hotelnya ada ballroomnya gitu kan. Terus di resto enggak, aduh tolonglah. Udah bagus-bagus kemarin dilarang gitu untuk para pejabat ya. Terus kenapa sekarang diizinin lagi? Herman aku sumpah bingung aku teh. Tapi kalau udah di ultimatum gini sih kemungkinan untuk pejabat-pejabat daerah Jawa Barat gitu ya, baik bupati ataupun wali kota gitu, kalau kekeh mau di hotel kayaknya mikir-mikir lagi gitu ya, takut ketahuan sama Kang Deddy nanti dipiralin ya. Tadi juga udah mention kan, ya tahu mintanya 5, pakainya 3, ada sisa, ibaratnya ada sisa gitu ya. Tahu gitu, Kang Deddy udah paham. Jadi ya tolonglah ya, sadar diri gitu, prihatin gitu ya. Kondisi teh belum settle banget. Mau rapat di hotel gitu. Tolonglah ya. Tapi Nyo, yang menarik nih kita meluncur nih. Cus. Nih Nyo, yang menarik ada postingan dari Mang Ono Surono, favorit Santuy People nih, 23 jam yang lalu. Ini aku tadi sampai nonton berkali-kali ini Santuy People ya. Mamang bingung, ini setuju atau sarkas ke Kang Deddy. Sumpah, aku teh bingung. Ini teh setuju atau sarkas? Ini ngedukung atau menentang? Coba Santuy People bantu analisa, bantu simpulannya ya. Pertama postingannya screenshotan berita dari MSN ya. Deddy Mulyadi ogah manut ke Mendagri kekeh larang wali kota dan bupati rapat di hotel. Terus ada opini dari Kang Ono Surono nih, kita lihat ceki-ceki. Saya itu kan lagi menegaskan untuk kita semua mentaati ya peraturan perundang-undangan. Ini malah pemerintah pusatnya sendiri yang tanpa dasar, tanpa sebab tiba-tiba menganulir keputusan sebelumnya yang mendorong efisiensi, mengurangi perjalanan dinas, mengurangi rapat-rapat, mengurangi seminar, FGD, bahkan melarang rapat-rapat di hotel. Tiba-tiba Mendagri menganjurkan untuk rapat-rapat di hotel lagi. Di Jawa Barat itu ya sudah tidak ada anggaran untuk rapat-rapat di hotel. Sudah efisiensi betul yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat. Karena sudah tidak ada anggaran ya wajar saja KDM menolak mengikuti arahan dari Mendagri untuk rapat-rapat di hotel. Dan kita doronglah rapat-rapatnya cukup di pinggir sawah, pinggir sungai, di gorong-gorong, di pemukiman kumuh, di pinggir laut, ya di tempat sampah. Karena akan lebih efektif dan efisien. Hatur nuhun. Itu aku gak ngerti. Di awal kayak seolah
kontra dengan keputusan Mendagri gitu kan. Begitu ke tengah sampai akhir seolah ngesarkasin ke Kang Deddy gitu kan, karena udah kadung di efisiensi gitu. Ada perubahan dari Kemendagri, tetap keke nggak bisa rapat. Ya udah rapat aja di sawah, di gorong-gorong gitu kan, di pinggir sungai gitu. Iya, baunya kayak sarkas gitu rasanya gitu. Padahal kan kalau dua video Kang Deddy yang tadi kita play itu nggak ada mention untuk rapat di gorong-gorong, di tempat sampah. Mentionnya rapatnya di gedung sendiri aja sendiri, gitu, di kantor sendiri kan ada gitu, bisa dipakai gitu. Tapi nggak tahu di Santi People memang bingung ini beneran ngedukung atau sarkas ke Kang Deddy gitu. Aduh, coba tolong Santi People, tolong ditulis simpulannya. Karena Mamang tuh sama Mang Ono ngelihat tuh udah sampai di fase nggak bisa marah gitu. Saking udah seringnya ngedengerin atau ngelihat FYP opini Mang Ono gitu. Iya. Jadi Mamang cuma bisa ketawa aja. Aduh, tolong lah, aku mah tuh ini Santi People. Tapi kalau di komen-komen ya netizennya seperti pada marah nih ya. Ada dari Muhammad Ridwan, Kang Ono duit BPJS kemana 300M? Oke, sekedar bertanya dengan nada lembut sepertinya ya. Terus ada dari Getih Sunda, bukan berarti harus rapat di tempat sampah dong. Maksud gubernur itu maksudnya jangan di hotel. Buat apa banyak gedung pemerintahan katanya kan? Pakai aja yang ada, manfaatin gitu biar enggak pemborosan duit negara gitu katanya. Getih Sunda mencoba menjelaskan. Ada dari Lina Suherlina, lagian ngapain juga rapat di hotel, orang hasilnya gitu-gitu aja dari dulu katanya. Nggak ada kemajuan, ya mending Bapak Aing gitu ya katanya. Tuh, aku bingung ini teh sarkas apa setuju? Tolonglah. Tapi mantap Bang Ono mah ya. Sekarang kita kasih next ya. Nyo, next topiknya sepertinya Gabus sudah bisa direkap nih ya. Jadi kemarin itu kalau nggak salah Kang Deddy itu kayak sidak, pengen lihat kayak gimana sih Gabus setelah kurang lebih 3 bulan kalau nggak salah ya, punten kalau salah ya, semenjak pembongkaran pertama, pengen lihat kondisinya seperti apa. Dan ini Gabus jadi bagus gitu ya. Ini kita lihat kayak gimana dari Kang Deddy Mulyadi di channel Press From The Open. Ceki. Kita hari ini lagi santai, kebetulan malam hari ini saya ada kegiatan di Kerawang, di Kelari. Saya lihat nih, ini gerbang tol menuju arah Kali Gabus, Kali Sepak. Ini sudah mulai bersih ya sekarang. Setelah saya bertemu dengan Pak Bupatinya waktu itu, saya minta Pak Bupati untuk konsen pada kebersihan di Bekasi. Hari ini sudah mulai bersih. Lihat. Nanti saya akan minta seluruh tembok-temboknya dicat. Nanti saya ngajak bersama. Nah, kita akan menuju Kali Sepak. Kita lihat. Sepak itu artinya tendang sebenarnya bahasa Sunda. Setelah 3 bulan bilang bola sepak. Nanti ke depan baligo-baligo seperti ini harus mulai diatur. Ini bisa dicat. Ini bisa dibersihkan. Nah, ini harus dibersihkan, yang belum dibersihkan. Ini dulu yang dibersihkan, yang dibongkarin bangunan yang dulu kumuh banget. Tuh, yang dulu kumuh banget. Ini lagi sudah dipasang. Nanti jalannya lebar. Tuh. Ya Pak. Siap. Ya. Tapi Gabus mah nggak khawatir disidak juga ya, karena memang konsisten dari awal. Jembatannya nggak begini, saya bikin melengkung nanti. Kalau begini jembatannya nanti ada air, ada hujan, dan itu jelek banget. Oh, ini dapetnya space-nya 2 kali lipat ya jadinya ya. Gila, bakal lebar banget nih. Iya. Oh, cuman kesana rada mengecil gitu ya. Gabus loh ini, gila. Tuh, sudah. Nanti jalannya lebar, jadi tidak akan ada lagi kemacetan di sini. Dan setelah itu yang sebelahnya nanti harus dikeruk
diperlebar, sungainya tidak terlalu sempit seperti ini. Di sebelah sana, setelah ini selesai, sebelahnya kita perlebar sungainya. Sebelah sana jembatan-jembatannya dibikin nanti melengkung kayak di Lembur Pakuan tuh, ditata seperti itu. Dan pasti yang sebelah itu nanti kalau kemudian pemerintahnya nggak tegas, itu warungnya bisa geser ke depan. Semaju. Caranya bagaimana? Nanti bupatinya suruh pagar pinggir jalan yang kanannya. Oh mungkin bisa di itu ya, maksud Kang Deddy, di tempat yang udah dikeruk Nah, itu. kan ada yang seperti ini Bisa. kalau kemarin tidak ada tindakan. Kalau sudah seperti ini semua orang menikmati. Iya. Coba sini. Tenang. Ya. Kena nih keramasin nih, dikeramasin nih. Nah. Kena dikeramasin nih kayaknya nih. Hah? Ini jangan mintain di jalan. Iya. Nah, tapi bantu lalu lintas Iya, boleh. bantu. Nah, tapi nggak boleh mintain. Jadi kesannya minta-minta. Anak muda. Diumpetin kalengnya langsung. Itu kaleng kuningnya. Diumpetin langsung. Ini jangan mintain di jalan. Iya. Nah, tapi bantu lalu lintas Iya, boleh. bantu. Nah, tapi nggak boleh mintain. Jadi kesannya minta-minta. Anak muda nggak boleh. Iya. Ya, berapa orang di sini? Ini 4 Yang biasa bertugas berapa orang? berlima semua Pak ini Pak. Tiap hari bertugas. Iya Pak. Udah. Ambil bantu. Nah, bantu tiap hari sampai pekerjaan selesai. Iya. Tapi tidak boleh minta-minta ya. Oh, siap. Satu orang saya kasih 100.000 per hari. Siap Pak. Mau nggak? Mau Pak. Ya udah. Ya, boleh bantu setiap hari, tapi nggak boleh minta. Iya. Ya. Iya. Nanti saya kasih 100.000 per hari per orang. Jadi saya kasih 500.000 per hari. Siap. Ya. Hari sampai proyeknya selesai. Iya, siap. Sampai nggak ada hambatan ya. Siap. Mau kan? Mau Pak. Nah, siapa koordinatornya? Saya Pak. Nah, siapa koordinatornya? Saya. Nah, namanya siapa? Dewi. Nah, nanti minta nomor handphonenya. Kamu minta nanti. Ya. Ini untuk 4 hari. 4 hari. 4 hari kerja. Iya, siap Pak. Ya. Iya. Sambil sampahnya dipungutin, dibersihin, Siap. ya kan? Siap. Gitu. Jangan begini lagi. Ini Jawa Barat. Siap Pak. Di Jawa Barat nggak boleh ada yang begini. Siap. Malu saya gubernurnya. Siap Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak. Oke. Sip. Iya. Ya. Oh, ya. Bisa minta nomornya, nomor WA-nya. Minta deh. Minta, nomornya minta. Udah, maju dah. Ya, kasih. Ya. Fair play ya. Jadi nggak cuma Stop doang. nggak ada Gitu. solusi tapi Embernya juga lepas. solusi. Hai, Om. Embernya lepas. Oke, silakan. Nggak usah lagi. Ya. Niatnya baik, membantu lalu lintas gitu. Cuman Kang Deddy nggak mau ada penguliknya Iya. gitu ibaratnya. Terus gimana, kan butuh uang juga kan yang bantu di tackle sendiri akhirnya Iya. gitu. Udah seorang hitungannya cepet sehari ya. Lumayan tuh. Ada 5 orang katanya ngebantu Heeh. sampai pekerjaannya beres. Nah ini enak nih. Berarti mungkin Kang Deddy nextnya mantau dari konten kreator yang suka ngeliput kali gabus ya. Iya. Kalau misalkan di shotnya nanti ada, masih ada tuh orang tuh ya. Masih bawa kaleng Masih tuh. bawa kaleng gitu. Tapi sejauh ini sih aku jadi positif thinking aja sama warga gabus. Karena komit gitu. Iya, komit sejauh ini ya komit gitu. Belum ada yang bandel-bandel gimana gitu. Sebagian ada yang udah di hot mix nih. Tuh ini yang di ujung udah rapi sih. Ya mungkin sekitar seminggu atau 2 minggu lagi mungkin ya. Udah Iya. cakep kayaknya. Udah mulai bagus juga. Ini tadinya ini bangunan nih. Iya. Kalau nanti people buka Google Map gitu ya, susah ngelihat kalinya tuh, susah dari shotnya dari seberang gitu. Ini pejabat sekitarnya, pejabat tempatnya jadi yang tahu, ada yang datang gitu, bener-bener sidak gitu. Iya.
sepertinya mau ngecek kondisi yang ke arah sana. Yang kalau dulu mungkin ingat yang diarahin sama ini mantan camat ya kalau nggak salah. Oh tuh. iya. Ya, inget ya? Tuh yang ke arah sana. Sumpah nih ya, ini kalau cakep kayak di lembur Pakuan nih ditata nih kan masih hijau nih untungnya nih ya. Iya. Ini bisa rame juga wisatawan lokal gitu kayak di lembur Pakuan aja jalan-jalan gitu. sore gitu ya. Jadi warga setempat mungkin bisa ikutan dagang-dagang makanan khas daerahnya gitu. Lanjut dikit lagi. Lanjut. Makasih Pak. Sebenarnya banyak sidak-sidak dari Kang Deddy memang sengaja nggak diinfoin tuh kalau nggak salah biar nggak dikerumunin gitu. Kenapa? Dihubungkan sama KPK. Oh, Sekitar 80 hektar, Pak. oh mungkin setelah ini mana dari yang mana? Mana? Nih. Oh, kamu dapat duit lagi. Oh, mungkin kena kasus ya? Kasus, Pak. Pada tahun 2020 itu terjadi jual beli dari PT Bina Pitaloka ke penggarap. Bujinya garapan, tapi dijual ke PT Gria Bangun Bersama garapan. Terus Waktu itu tanah kas desa berkasus. Sekarang sudah dikembalikan belum? belum, Pak. Makanya Masih sekarang disita? Disita, dibekukan. Berapa? Sekitar 80 hektar, Pak. 80 hektar dibekukan ya. Kalau ini tanah siapa ini? Sama ini, Pak. Ini lokasi sekitar 63. Oh, ini tanah kas desa. Iya, tanah kas desa. Berarti desanya kaya dong. Iya, Pak. Dulu Karena sama dulu kenapa satu desa itu kan jatahnya kalau nggak salah satu desa itu 15 hektar. Dari satu itu digusur, perumahan legenda dibuang kemari. Dari Cibitung digusur jual. oleh kadesnya diapain tuh tanah kas desanya? Iya, sehingga jadi kasus. Dibikinin sertifikat. Oh, personal. Terus dijual. Terus ketahuan. Kena KPK. Sekarang disita. Maksud saya daripada terbengkalai begini mending digarap sama petani. Ya nanti kita harus nanya ke di KPK-nya. Oh, iya, siap. Karena itu masih tanah sitaan kan. Itu apakah nanti diserahkannya ke siapa? Iya. Kan gitu ya. 80 hektar. Ini ya. Ini kalau disawahin keren loh. Sama yang ada burung ini. 17 hektar nih yang ada burung. Ini sama Pak. tanah kas desa. Iya, awalnya. Ini kalau disawahin kembali bagus loh. Jadi di sini kan makanya saya kan Kalau dulu nggak disawahin dibikin danau. di sini juga Pak, kami butuh tempat camping, Pak. Camping itu anak-anak SD itu camping numpangnya sama Ya, rumah ampas perumahan. artinya kan gini, kalau ini tanah ini nanti saya coba telusuri. Nih. Kalau tanah ini kemudian nanti dirubah jadi sawah atau jadi danau, ini bisa menjadi Hutan area kota. rekreatif yang sangat Betul, indah. Pak. Ya UKM. Ya, area rekreatif dikelola dengan baik, ini bisa nih. Dirubah jadi danau, kalau ini dibikin jadi danau, dalam nggak akan ada banjir lagi. Air ke sini jatuhnya. 80 hektar, Pak. Iya, makanya keren banget. Saya baru tahu nyampe sini, waktu itu sampai situ. Iya, ke ujung sana, Pak. Waduh, gara-gara dibongkarin jadi begini ya. Jadi ketahuan. Malah jadi keren ya. Jadi keren, Pak. Ya, Oh, terima kasih. dulu kalau nggak dibongkarin nggak akan Banjir, ada Pak. kayak ginian. Nggak ada yang berani, Sekarang jalannya jalurnya terbangun, sungainya terbentuk. Walah. Ya nanti saya ini ya, Coba, Pak. 80 hektar ya, 80 hektar, Pak. tanah kas desa yang kemudian diselewengkan oleh oknum kepala desanya, akhirnya berkasus di KPK. Dan dari pihak perumahan pun bikin izin buat membangun nggak bisa. Dan kami Pak pengen kenapa ya? Saya ngomong gini karena selama ini kan anak SMP SD kalau mau sekolah tuh berebut Pak. Kami pernah mengajukan ke dinas pendidikan di kabupaten, dia bilang lokasinya mana? Oh ya udah nanti bisa salah satunya bikin sekolah. Iya, Pak. Sekolah Iya. SMP, sekolah SMA, SMK di sini bisa dibikin. Tolong Ya. dibantu, Pak. Oke. Mumpung lokasinya ada Pak. Ya. Dari 15 hektar aja Pak dikasih Oh, masyarakat iya. Taman Utara. Siap. Seneng, Pak. Ya. Tuh, coba kalau nggak turun ke lapangan mana tahu ternyata ada tanah sitaan 80 hektar dari KPK. Kan ini mungkin Kang Deddy bisa nge-push kayak gimana nanti daripada nganggur doang gitu tanahnya nanti seperti apa dipegang sama kabupaten misalnya sama Pemprov gitu kan jadi manfaat gitu lah ya. Ya mungkin segini dulu aja ya. Ini yang terakhir mah kita buat ngerepresin ya biar nggak terlalu pusing tadi nebak-nebak Mang Ono ini sarkas atau ngedukung gitu ya. Silakan Santi People seperti apa kesimpulan kalian, lanjut di komen seperti biasa. Sekarang kita meluncur ke setting di Super Thanks. Meluncur. Cus.
Yo, Ya. super thanks kali ada 3. Ada 3. Yang pertama kita buka dari Sani Neta. Sikat. Ya ampun ibu, percuma juga ibu nangis-nangis. Bagaimanapun ibu tetap salah. Gimana caranya tanah negara bisa ada sertifikat? Saya setuju banget bangunan liar dibongkar di Jakarta banyak tuh. Tolong dibongkar sekalian, bikin macet aja. Beda ini dong. Sulit. Next dari Jinpaf. Di kampung saya ada pinggiran irigasi yang dari dulu itu kosong lompong katanya. Sekarang tiba-tiba ramai pedagang di situ. Dalam kurun waktu bulan ini lahan itu jadi penuh sama penjual dadakan. Saya curiga gara-gara ada sistem ganti rugi kalau digusur. Makanya saya setuju sama pendapat Om Zen, gak usah ada kompensasi. Semoga aja wali kota di sini gercep sebelum terlambat ya. Sikat lagi nih. BTW salam nyomang dari kota Banjar Jabar. Oh siap, salam balik. Kelasnya dari Lita Cina. Thanks. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonyo dan Mamang, si Abu Bolos, si tukang pungli super thanks bangun, 2 topi Bangkok. cabut dulu dan ciao.